Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifatun Afridia dari Tadris Fisika 5B. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Pada bab gelombang bunyi ini saya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu tentang pengertian gelombang bunyi, syarat terjadinya bunyi, sifat-sifat gelombang bunyi, dan yang keempat yakni jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Oke, kita langsung saja ke pengertian gelombang bunyi. Nah, bunyi sendiri yaitu adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sederhananya yaitu gitar. Nah, petikan kita ketika kita memetik, ketika kita memetik senar gitarnya itu, maka dari getaran-getaran senar gitarnya itu akan menghasilkan bunyi. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Oke, kita ke bahasan yang selanjutnya, yakni syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi itu ada 3. Nah, kita dapat melihat terlebih dahulu pada gambarnya, yakni yang pertama sumber bunyi, yang kedua yakni perantara atau medium merambatnya bunyi, yang ketiga jelas yakni adalah penerima dari sumber bunyi itu sendiri. Nah, oke, kita ke bahasan yang selanjutnya, yakni mengenai sifat-sifat gelombang bunyi. Sifat gelombang bunyi yang pertama yakni dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Nah, ini adalah contohnya. Ketika kita meneriakkan kata halo di depan gua, maka akan terjadi bunyi pantul yang mengarah ke arah kita. Sebentar. Nah, ini ketika kita meneriakkan kata halo, maka bunyi ini akan mengenai permukaan benda yang keras dan akan memantul kembali ke arah kita. Oke. Sifat yang kedua adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi sendiri adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contohnya adalah ketika kita mengamati secara seksama bahwa petir pada malam hari itu terdengar jauh lebih keras daripada petir pada siang hari. Itu karena pada siang hari udara cenderung panas, dan karena itulah maka rapatan partikel-partikel udara itu cenderung renggang. Nah, oleh karena itu kenapa pada malam hari cenderung lebih keras, karena partikel-partikel udara pada malam hari atau dalam kondisi dingin itu cenderung lebih rapat daripada ketika udara panas. Nah, untuk sifat gelombang yang ketiga yakni dapat dipadukan atau interferensi. Seperti halnya interferensi cahaya, interferensi bunyi juga memerlukan dua sumber bunyi yang koheren. Nah, berikut ini adalah animasinya. Sedikit ada gelap-gelapnya soalnya saya downloadnya itu kayak gini. Saya udah cari-cari tapi nemunya yang kayak gini. Oke, untuk sifat yang keempat yakni dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit. Nah, untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ketika ada gelombang bunyi, terus ada celah sempit, maka di sini ada sinar difraksi atau bunyinya tadi itu dilenturkan. Oke, bahasan yang terakhir kita yakni tentang jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Nah, jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya ini dibedakan menjadi 3, yakni gelombang infrasonik,
gelombang audiosonik dan gelombang ultrasonik. Apa sih perbedaan dari 3 gelombang ini? Yang jelas adalah tentang frekuensinya dan penerima dari gelombang bunyi ini, karena biasanya penerima dari gelombang bunyi itu memiliki karakteristik frekuensi yang berbeda-beda. Maksudnya seperti kalau manusia itu antara frekuensi segini-segini, kalau hewan segini-segini, kayak gitu. Oke, langsung kita bahas saja dari pengertiannya agar lebih paham. Nah, gelombang infrasonik merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di bawah frekuensi gelombang audiosonik, yaitu frekuensinya lebih kecil dari 20 Hz. Nah, salah satu contoh yang bisa menerima bunyi infrasonik ini atau bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz adalah anjing. Kalau gelombang audiosonik ini frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, inilah yang biasanya didengar oleh manusia. Nah, untuk gelombang ultrasonik ini frekuensinya lebih dari 20 Hz. Biasanya yang mendengar itu adalah kelelawar. Dan sebenarnya masih ada banyak contoh-contohnya untuk si penerima gelombang infrasonik atau ultrasonik ini. Tapi di sini saya cuma menyebutkan satu sebagai contoh. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.